Pemirsa, menghadapi rasa lapar saat puasa itu hal biasa. Namun bila berbicara soal haus dahaga, sepertinya hal inilah yang justru kerap membuat seseorang menyerah, apalagi saat tengah beraktivitas di tengah hari bolong. Kita biasanya mendambakan sajian minuman dingin yang manis dan menyegarkan, misalnya es buah atau sirup dingin dengan varian rasa. Juga mungkin segelas air putih dingin dengan tambahan es. Namun mengingat sedang berpuasa, angan-angan untuk meneguk segelas minuman pun tertunda hingga pada saat berbuka. Usai menahan haus dahaga selama berpuasa seharian, meneguk minuman dingin saat berbuka terasa begitu nikmat dan melegakan di tenggorokan. Pada bulan suci Ramadan, masyarakat tanah air biasanya akan menyajikan minuman manis dan dingin sebagai menu takjil di waktu berbuka. Misalnya sop buah, sirup, atau es cendol, sebagai perayaan atas kemenangan setelah menahan hawa nafsu untuk makan dan minum pada tengah hari. Namun pernahkah Anda menelitik bila usai meneguk segelas air atau minuman dingin, tenggorokan terasa kering dan haus meski sudah segelas air dingin kita konsumsi? Nah, kira-kira ada hubungannya dengan mengkonsumsi air dingin? Bahayakah bila terbiasa konsumsi minuman dingin usai perut kosong seharian? Simak informasinya di Hidup Sehat berikut ini. Oke, kebayang nggak sih kalau misalkan lagi lama nggak minum, apalagi sedang puasa, kita menanti-nantikan tuh kalau misalkan kayaknya enak nih kalau minum es atau air dingin gitu ya. Tapi cukup dibayangin aja ya, jangan cukup dibayangin aja ya. Tapi kita akan bahas nih kenapa sih air dingin itu, apakah benar? Karena ada yang bilang air dingin nggak sehat, tapi air dingin tuh malah lebih bagus. Ada yang bilang juga, jangan langsung air dingin, mendingan air hangat. Langsung kita bahas bersama narasumber kita hari ini, Dr. Feni Nugraha, MGC, spesialis gizi klinik. Halo, pagi. Hai, Dokter. Feni. Apa kabar? Aku masih agak takjub ngeliat Dokter Vita tadi ngomong panjang banget tapi lancar banget ya. Udah dia paling selama 1 bulan dan tentu saja kita harus tahu bahwa ini mungkin karena kita udah pelajari ya sebelumnya. Iya. Nah, oke. Ini menarik banget Dokter Feni dan juga Dokter Vita ya, bahwa kan biasanya kalau buka puasa tuh pinginnya langsung yang dingin-dingin, yang seger-seger, karena rasanya kalau habis seharian berpuasa minum yang dingin tuh rasanya lebih, langsung dahaganya hilang. Ini ada fakta dan mitos yang beredar nih dokter. Ini katanya minum air dingin lebih cepat menghilangkan dahaga di ketimbang air hangat. Ini fakta atau mitos? Nah, ini fakta, Intan. Fakta, dokter? Iya, jadi memang cepat menghilangkan dahaga ya, terutama kalau kita berbuka puasa tuh enak banget. Karena air dingin ini kan rasanya segar. Nah, tapi yang perlu diketahui ketika kita berpuasa, tubuh kita kan tidak diisi nutrisi selama kurang lebih 14 jam. Jadi memang terjadi berbagai perubahan organ dalam tubuh, salah satunya adalah proses pencernaan menjadi lebih lambat. Jadi produksi dari asam lambung menurun, kemudian pergerakan usus melambat. Jadi kalau kita pada saat berbuka diisi langsung dengan konsumsi air yang terlalu dingin, maka dapat membuat tubuh kita harus berusaha menyesuaikan suhu air dengan suhu tubuh, sehingga akan membuat pencernaan ini semakin melambat gitu. Dan juga pembuluh darah akan konstriksi atau menyempit sehingga aliran darah akan menjadi melambat gitu. Jadi memang disarankan ketika kita berbuka, lebih baik konsumsi air hangat terlebih dahulu atau air dengan suhu ruangan gitu. Jadi jangan yang terlalu dingin, Intan. Oh, jangan minum es-es dulu ya, karena kan kadang-kadang kita langsung kayak pingin minum yang es gitu dokter. Jadi baiknya ternyata pemirsa harus minum air hangat atau air suhu ruangan dulu gitu. Oh, langsung aja nih, langsung berikut fakta atau mitos. Nanti kita akan bahas lagi nih, kenapa kalau pencernaan itu melambat, apa akibatnya ya. Tapi ini dulu nih, fakta atau mitos kalau minum air es itu membuat orang lebih cepat kenyang. Ini fakta atau mitos? Ini fakta, Dok. Ya, jadi ketika kita konsumsi air es tadi, kan tubuh kita harus berusaha untuk menyesuaikan tuh suhu air dengan suhu tubuh kita. Sehingga memang perlu waktu di mana pencernaan atau proses mencerna akan menjadi lebih lambat. Nah, inilah yang membuat mungkin terasa lebih cepat kenyang. Dan juga memang ketika kita konsumsi air sebelum makan ya, ini pasti akan membuat lambung kita terisi sehingga membuat kita terasa cepat kenyang dan juga tidak makan secara berlebihan gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya air es, air biasa pun sebenarnya bisa gitu. Ketika kita konsumsi sebelum makan, pasti akan kenyang. Lebih cepat kenyang gitu. Jadi gejala yang dirasakan nih oleh orang yang misalkan minum air es langsung, tadi kan pencernaan melambat. Pencernaan melambat tuh apa misalkan yang dirasakan secara langsung kepada orang? Mungkin masyarakat perlu kasih tahu nih. Ya, mungkin kayak melambat mungkin ya. Jadi kita rasanya kayak begah, mungkin perutnya terasa lebih cepat penuh gitu, Dok. Oh, itu tuh makanya Intan nggak boleh langsung kalau misalkan kayak gitu. Oke, nah dokter, ini juga ada fakta dan mitos berikutnya nih dokter. Biasanya kan kalau buka puasa itu pasti ada gorengan, makan makanan berlemak yang enak-enak lah pokoknya. Terus ada es-esan juga tadi. Ini ada fakta dan mitos yang beredar juga dokter. Katanya minum air dingin ini berbarengan dengan makan makanan berlemak atau gorengan ini sangat tidak sehat. Ini fakta atau mitos dokter? Nah, ini fakta, Intan. Oh, fakta? Jadi Kenapa, sebenarnya dok? bukan karena konsumsi berbarengan ya. Jadi mungkin kalau kita berbuka, air es kita
kita kan sukanya yang lebih berasa ya, ada rasanya entah itu manis. Iya. Kemudian kalau dibarengi dengan konsumsi gorengan atau berlemak tinggi dan biasanya berlebihan, itu pasti tidak sehat untuk tubuh. Karena kan tinggi kalori, tinggi akan lemak yang tidak sehat, yang bisa meningkatkan resiko obesitas ketika berlebihan, kadar kolesterol meningkat, sehingga memang tidak baik untuk fungsi pembuluh darah dan jantung gitu. Jadi bukan karena air es berbarengan dengan gorengan itu sendiri. Jadi jangan dibarengin ya. Mungkin makan dulu baru minum air es belakangan. Itu sama aja bohong ya. Itu namanya samjuhong. Oke. Ya, kita akan terus bahas mengenai air es ya. Karena ada fakta mitos lainnya. Misalkan katanya kalau minum air es langsung katanya malah bikin cepat makan. Katanya ada orang lebih nafsu makan lebih tinggi. Kita akan bahas satu lagi tetap di Hidup Sehat. Itu dia, kita bakal masih ngebahas soal air dingin ya dokter ya, bagaimana manfaat dan juga bagaimana pengaruhnya bagi tubuh kita. Ini ada fakta mitos berikutnya nih dokter, katanya kalau kita minum air dingin itu lebih mudah sakit. Ini fakta atau mitos? Nah, ini fakta. Fakta, kenapa tuh dokter? Iya, karena ketika kita konsumsi air dingin, di mana produksi dari lendir di leher atau tenggorokan ini akan berlebihan, sehingga menyebabkan fungsi pertahanan sistem tubuh kita akan menurun, sehingga rentan terhadap infeksi, peradangan, dan juga memicu penyakit ya. Salah satunya adalah ya bisa mungkin sakit tenggorokan gitu. Biasanya orang tua akan bilang jangan minum es, nanti sakit tenggorokan. Nah, itu penyebabnya. Itu benar ya, aku kira karena emang papa mama aku nggak bolehin aja minum es, ternyata bener ya dokter ya? Iya, betul. Ya juga karena kan soalnya kalau dingin kan memang kan tadi yang lendir itu kan harusnya nangkep kuman atau virus yang lain ya. Kalau misalkan itu nggak bereaksi karena dingin, dia jadi ya kurang aktif gitu. Makanya jadi cepet sakit gitu. Yes. Nah, ini kita itu punya juga. lagi nih yang lain ya. Tapi emang ternyata ada yang dulu-dulu dibilang begini, ternyata ada yang bener juga ya. Kayak gini tadi barusan nih. Oke, berikutnya nih. Fakta atau mitos? Ini konsumsi minuman dingin setelah seharian penuh tidak minum, ini lalu tidak makan juga, ini membuat lambung bekerja lebih lambat. Ini fakta atau mitos? Tadi udah dijawab nih sebenarnya. Ini fakta pasti ya, Dok. Tadi fakta udah ya. iya. Dijelasin. Bagi yang baru bergabung nih, sekarang kita bahas lagi nih ulang. Jadi ketika nggak apa-apa. kita konsumsi air dingin, sudah pastikan tubuh kita harus berusaha menyesuaikan suhu air dengan suhu tubuh. Gitu memang perlu waktu ya. Dan juga ketika kita konsumsi air dingin, sudah pasti pembuluh darah akan konstriksi atau menyempit. Nah, hal inilah yang menyebabkan proses pencernaan akan bekerja lebih lambat dan termasuk lambung juga kerjanya lebih lambat gitu, Dok. Oh. Nah, bingung nggak Tan kalau lo kerja lebih lambat Itu gimana dia, coba? lambung bekerja lebih lambat tuh maksudnya efeknya akhirnya gimana dokter buat tubuh kita? Iya, jadi kerja lebih lambat. Jadi harusnya ketika kita konsumsi makanan kan lambung bekerja mengeluarkan enzim, kemudian produksi dari asam lambung dan lainnya. Nah, ketika konsumsi dingin karena si konstriksi dari pembuluh darah, sehingga lambung ini tuh untuk mengubah si suhu air dengan suhu tubuh ini perlu waktu, Intan. Jadi memang lebih lambat. Memang tadi yang kita jelaskan bisa membuat lebih cepat rasa kenyang ya gitu ketika kita konsumsi air dingin gitu. Tapi memang disarankan ketika kita baiknya sih ya konsumsi air dengan suhu ruangan atau air hangat ketika kita berbuka dulu. Nanti setelahnya kalau mau konsumsi kayak yang dingin kayak sup buah atau segala macam itu boleh. Oh, jadi yang penting tubuh bisa nggak kaget Menyesuaikan dulu ya. dulu, jadi nggak Sesuaikan kaget dulu ya. pencernaannya. Oke dokter. Nah ini ada juga fakta dan mitos berikutnya nih dokter. Ini berbuka dengan air es ini dapat menyebabkan sakit kepala seperti migrain. Ini fakta atau mitos? Ini dokter? fakta. Fakta. Karena ketika kita konsumsi air dingin akan dirangsang saraf ke-10 atau saraf vagus namanya, di mana dia akan membuat si pembuluh darah konstriksi sehingga aliran darah akan melambat termasuk ke otak sehingga menyebabkan sakit kepala biasanya atau migrain tapi sesaat, Intan. Tapi setelah termostat atau tubuh kita sudah mengubah si suhu air menjadi suhu tubuh kita biasanya akan kembali menjadi normal gitu. Oh, itu berapa banding berapa dokter orang yang bisa merasakan itu? Jarang juga ya atau sering? Nah, mungkin kalau saya sendiri ya, karena saya juga pencinta air dingin, mungkin seperti Dr. Vito ya. Iya, iya. Bagaimana dok pengalamannya? Iya, kadang-kadang dingin ya. Aku Kalau juga kita sama. minum air dingin, pernah nggak sih ngerasa minum air dingin banget terus Tiba-tiba tiba-tiba langsung ngilu kayak di bes sini. gitu ya? Iya. Kayak Itu tiba-tiba ya. gitu. sesaat Ah. biasanya Tan. Oh Ya, iya, setelah tapi itu mungkin dia itu yang Tapi dirasain langsung ya. hilang, iya. Iya benar-benar. Tapi biasanya kalau habis minum air dingin itu bener banget sih, langsung hilang banget dahaganya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kebanyakan langsung nyeng sampai ke atas Benar. gitu ya dok. Nah, itu penyebabnya namanya brain tadi, freeze ya. Iya. Oke. Ya itu air es ya, jadi brain freeze ya, benar diingetin barusan. Oke. Nah ini fakta atau mitos berikutnya. Ini kalau berbuka puasa dengan minum air terlalu dingin dapat menstimulasi saraf yang menyebabkan detak jantung menurun atau lebih lambat. Ini fakta atau mitos? ini fakta dok. Ya, sebenarnya harus tanya ke Dr. Vito itu ya. Ininya Ini kan jantung. buat mereka semua. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya konsumsi air dingin, jadi memang kan dirangsang si saraf ke-10, si nervus vagus itu memang menyebabkan denyut jantung menurun ya dok, pasti gitu.
Dan ada salah satu cara ya, misalkan ada orang, ada kan yang punya keluhan debar-debar ya, korslet jantungnya. Salah satu cara pertolongan pertamanya itu kita bisa basuh air dingin mukanya sebenarnya ya, atau basuh air es. Misalkan pada anak-anak kecil yang kita nggak bisa suruh gitu. Gimana caranya tiba-tiba kita tahu dia debar-debar korslet jantungnya, itu kita bisa suruh dia untuk basuh air dingin. Itu salah satunya, karena memang bisa membuat lebih lambat gitu detak jantungnya. Oh, jadi nggak berdebar-debar lagi gitu Ya, ya? jadi diharapkan mengurangi debar-debarnya, maksudnya gitu. Oke, Ya. jadi memang benar air dingin juga ada manfaatnya dokter ya dipakai. Nah dokter, ini ada juga nih manfaat lainnya dari air dingin katanya nih. Air dingin katanya mudah diserap sehingga mudah membuat tubuh cepat terhidrasi. Ini fakta atau mitos dokter? Nah ini mitos, Intan. Oh, mitos, Tadi kan Dok. kita bahas ya, kalau Ya. air dingin ini malah lebih lambat untuk diserapnya karena memperlambat si proses pencernaan. Dan memang kalau ingin tubuh kita terhidrasi, pentingnya adalah kita harus konsumsi air yang cukup. Ya, bukan hanya dengan air es. Jadi konsumsi air disarankan kurang lebih 2 liter air per hari atau setara dengan 8 gelas air per harinya agar tubuh tidak kekurangan cairan atau dehidrasi gitu. Ya, dan tadi juga kadang-kadang kalau minum air dingin itu kan lebih cepat kenyang. Jadinya minumnya bisa memicu minum lebih dikit. Tapi Iya. itu harus hati-hati berarti dokter ya bagi pencinta air dingin. Nah itu tadi, makanya tadi ingat ya, jadi kalau semua serba lambat tuh, pencernaan lebih lambat juga. Jadi bukan soal tadi dinginnya, tapi mungkin jumlah tadi kan sebenarnya pentingnya ya. Nah ini ada yang, ini kata tetangga itu, ibu-ibu, mak-mak yang sekitar ya. Kadang-kadang di grup-grup mungkin suka ngomong nih. Katanya kalau kita manfaat minum air putih hangat saat berbuka puasa, ini membuat pencernaan kita tidak kaget saat berbuka, sehingga bisa mencerna makanan dengan lebih baik. Ini fakta atau mitos? Nah, ini fakta, Dok. Ya, jadi memang pada saat berbuka puasa, memang konsumsi air hangat ini membuat si pencernaan kita tidak kaget karena harus menyesuaikan sesuai dengan suhu tubuh gitu. Dan juga konsumsi air hangat ini beberapa penelitian memperlihatkan dia merangsang pergerakan usus sehingga proses pencernaan makanan akan menjadi lebih baik, kemudian menyebabkan si pembuluh darah akan melebar sehingga menyebabkan aliran darah akan menjadi lebih baik dan juga lancar gitu. Jadi memang pada saat berbuka disarankan konsumsi air mungkin dengan suhu ruangan atau air hangat. Mungkin kalau yang dingin mungkin jangan yang terlalu dingin banget gitu ya. Jadi jangan yang tambahkan es batu yang banyak banget. Nah itu yang nggak boleh. Oke, baik. Jadi pertama mungkin tegukan pertama lebih baik yang hangat dulu sebentar gitu ya. Nanti Ya. kalau mau dingin setelah itu ya, wah Boleh. pasti emak-emak di rumah tuh kan bukan begitu pasti. Ya. Bener kan? Nah gitu pasti. Pasti semuanya kayak gitu. Makasih banyak dokter Makasih, Feni. Dokter Feni. Yes, oke. Makasih Ini dokter. selain masalah tadi ya mengenai minuman ya, kalau udah minum kita ngomong juga tadi mengenai puasa ya, manfaat lain dari air es ini gimana? Itu Kita lihat dia. tayangan berikut ini.